Nih, Indonesia itu sebenarnya rasis, Bos. Cuma bahasa rasis itu untuk bercandaan. Contoh misalkan ada orang yang dari Medan kita panggil Batak. Ada orang dari Purwokerto kita panggilnya Jawa. Woi Jawa sini lu, woi Batak sini lu. Saya daerah gua kelahiran Brebes Tegal ya. Panggilnya? Bucang apa? Nah, ini Kan gitu kan. kan rasis itu kan. Cuma Rasis. biasa gitu. Santai aja juga. Ada William Cina, Cina Galur. Ya maksudnya gitu loh, biasa aja. Kan Gus Dur juga gitu, berdakwah melalui lelucon itu tulisannya. Itu yang poin yang gue tangkap juga, bro. Ketika lu sudah bisa mentertawakan Agama, istilahnya, bukan mentertawakan agama dalam arti negatif, Iya. lu bisa tertawa dengan agama lu, dengan keyakinan lu bisa tertawa dengan kesukuan lu. Di situ titik penting kita menerima keberagaman. Kalau buat Selesai gua. ya berarti. Iya. Selesai. Maksud gua gini loh. Set. Balik lagi. Oke. Tadi apa tadi, sembako ya? Iya. Tadi lu capek. Iya. Keliling GKP. Keliling GKP, bawa beras, anjir. Itu asli capek banget. Gua kan dari yang dari apa GKP Jati Asih, terus mana lagi sebelum Pondok Melati. Oh, Pondok Melati Jatiranggon kan. Itu gua akhirnya ngirim yang Jatiranggon dulu paling jauh, biar nanti pulang sekalian ya. Itu gila, ternyata jauh banget. Dan tapi terlepas dari capeknya gue itu kebayar. Artinya ketika gue nyampe sambutannya luar biasa itu, GKP Jatiranggon semua lah, Jati Asih dan Gua enggak ya. Kamu salah ya. kan gue titipin ke lu. Enak tuh ya. Coba dia ngebayangin jemaatnya GKP Cimuning. Kenapa tuh? Jauh-jauh bener. Oh iya, gila Cimuning. Ada tuh. Jauh banget. Sampai ke Setu. Sampai ke perbatasan Bogor. Iya. Oh iya. Ini mantap ya, ini. gila. Untung gua bukan urusan Cimuning. Gua sana kan. Dia ya. Iya. Jauh banget sumpah. Tapi begitu gua nyampe kan, anjir gua terharu banget. Gua baru kali itu yang ya walaupun cuma penyalur ya kan. Tapi bener-bener gila ngebantu banget gitu. Dan yang gua bantu itu, yang Gus Durian bantu melalui gue itu bukan cuma yang muslim kan, karena mandang misalkan Gus Dur itu adalah tokoh Islam gitu kan, ternyata enggak. Ya mandang bahwa Gus Dur itu adalah tokoh pluralisme. Jadi siapapun manusia yang butuh bantuan ya kita bantu gitu. Dan karena kita berelasi, itulah pentingnya relasi tuh, hubungan antar agama itu. Apa Gus Durian itu punya relasi, akhirnya ya udah salurin ke GKP. Dan akhirnya itu memang jadi buahnya, istilahnya buah pemikiran Gus Dur ketika itu ya ke orang-orang Gus Durian gitu ya, bahwa ketika lu bantu orang lu nggak akan mandang agama apapun, nggak akan bertanya agama dia apa. Karena tadi prinsip gua hidup juga gitu, selagi kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ya kita harus saling bantu, saling jaga. Karena gini loh, gue selalu berpikir, gue tanpa orang lain tuh belum tentu bisa melakukan apa-apa. Oke lah, sekarang lu settle nih ya dengan kedudukan lo, dengan materi lo, dengan semua yang ada pada hidup lo. Coba nanti, begitu lo mati, lu bisa gotong peti sendiri. Ini buat yang Kristen ya, lu bisa nggak gotong peti sendiri ke kuburan? Lu cangkul itu tanah, lu masuk sendiri tuh peti, terus lo kubur, lo itu timbun. Gak bisa bro. Atau persiapan dari sekarang nih. Gali dulu. Nyiapin gali dulu. Keburu longsor bro. Benar, bayar tukang kan kalau gue mati angkut gitu. Tapi tetap aja butuh orang lain. Orang lain. Makanya gua suka lucu kalau menganggap orang, gua mah nggak butuh orang lain nih. Tunggu bro saatnya. Bukan main. Atau kalau yang Islam ya kan, lu bisa nggak masang kapan sendiri, guling-gulingan lu ya kan, akhirnya jadi pocong. Kan jadi foto tuh jadi lemper. Oh iya. Gue jadi kalau lemper jadi inget gue yang nanya Gus Dur itu. Apa tuh? Kalau emang nggak, kalau di Islam itu kan nanti ketika dikubur itu ditanya malaikat kan, bakal tanya malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu segala macam. Kalau pengen nggak ditanya kata Gus Dur, jangan dikubur pakai kain kafan, Terus? pakainya daun pisang. Terus kalau ditanya malaikat siapa Tuhanmu, saya bukan orang, saya lempar. Atau ini bro, jadi ketika nanti mati kita nyiapin kain kafan bekas. Nah itu. Kain kafan bekas, jadi jangan kain kafan baru gitu ketika kita mati. Pesan aja gitu sama orang gitu, nanti kalau gue mati pakai kain kafan bekas yang udah rombeng, yang udah kotor gitu kan. Nanti ketika kita dikubur kan ditanya tuh sama malaikat, siapa Tuhanmu? Malaikat langsung bilang, orang lama. Kenapa jadi? Tapi gue mau nanya tadi tuh, daun pisang kalau ukuran gua berapa banyak itu ya?
4 pohon lah. Lah mau gedebong-gedebong ya. Tapi satu sih ya, ini juga sebetulnya kegelisahan gue juga untuk menanyakan ini ke Bang Haru sama Kang Opi ini. Sebetulnya apa sih yang men-trigger lu berdua ini sehingga mau untuk berelasi dengan tadi ya, Opi sama Haru ini kan udah keluar masuk gereja lah, udah hatam banget lah, Udah syarat berkali-kali. tapi apa sih yang jadi pemantik kalian itu, dan apa sih yang dicari ketika lu masuk gereja gitu ya, dan berrelasi dengan orang-orang Kristen? Ini perlu biar teman-teman yang Kristen nggak tahu nih. Oh, bisa. Nih kalau gue dulu ya, gue itu pertama nih ngeliat Indonesia ya. Kalau gue sih ngeliat garis besar Indonesia itu kan negeri yang beragam dari dulu banget. Ya gue gregetan aja ketika ngeliat ada orang kok nggak bisa menerima perbedaan, padahal puluhan tahun tinggal di negara yang emang dilahirkan dari perbedaan gitu. Bineka Tunggal Ika. Pertamanya itu. Yang kedua mungkin lebih ke kepuasan batin ketika kita ketemu teman-teman yang berbeda itu, hawanya nyaman aja gitu jadinya. Oh ternyata ini loh persatuan gitu. Kalau gue lebih ke situ ya sih. Dan asik, ternyata jalur yang Gus Dur tempuh itu asiknya udah mulai kerasa gitu. Oh ternyata begini asiknya. Dulu gue nyari gitu, kenapa Gus Dur lebih sering ke bergabung dengan teman-teman yang lain keyakinan, lain agama segala macam. Ternyata ketika kita jalani asiknya itu ketemu. Kita nemu banget corak Indonesia, kita nemu banget apa ya, keberagaman itu ternyata nyata gitu. Di situ sih kalau gue. Kalau gue sih sekarang ini adalah buah dari pemikiran-pemikiran gue zaman dulu. Ini begitu serius. Gue ketika mondok itu, gue kayak punya pandangan. Jadi gini, ketika gue mondok, gue nemu buku sakunya Bu Irena Handono. Irena Handono kan? Ya itulah. Dia bukunya itu adalah komparasi soal Yesus lah. Yesus menurut Yahudi, Yesus menurut Kristen, Yesus menurut Islam. Nemu itu gue di musola pondok. Aneh itu punya siapa gue? Serius. Gue baca, akhirnya gue malah penasaran dong sama agama lain. Akhirnya pulang sekolah itu, akhirnya pas baca buku itu, gue langsung kepikiran, gue beli Alkitab apa ya, biar gue tahu gitu. Karena kan di dalam buku itu ada Matius titik ini gitu loh. Jadi gue pengen baca langsung gitu. Dan dulu belum ada googling ya? Belum ada googling, sekarang ada aplikasi Alkitab kan. Oh iya. Apalagi dulu kan, akhirnya gue pulang sekolah, langsung gue ke kota. Jangan pulang pondok dulu ya. Gue beli, ternyata mahal bro Alkitab. Gak kayak Al-Quran aja. Alkitab yang biasa aja tuh 40.000 pada waktu itu, 2010. Biasa banget itu, yang lainnya kan ada yang hiasan, ada yang pink gitu. Dan itu ya yang settingan juga sih gua. Kayak apa? Kayak Al-Quran. Settingan tuh 40.000 tuh. Dan gua waktu itu kan ada bed nih. Ada bed sekolah, masih banyak foto-foto di sekolah, ada bed. Ditanyain sama kasir, "Ini beli Alkitab buat siapa, Mas?" Bingung. Untung waktu itu menjelang Natal, menjelang Desember, bulan November. Bilang aja, ini buat teman saya yang Kristen, buat hadiah kado Natal. Jadi lo bohong gitu ya? Dicatat malaikat. Akhirnya ini udah di pondok itu baca Alkitab diem-diem. Nanti gue bawa Quran belum hatam, baca Alkitab gila kali ya. Nah begitu keluar pondok diajak lah sama abang gue ke itu hutan kayu, jaringan Islam lillahi ta'ala. Jaringan Islam lillahi ta'ala. Di situ ada kuliah pluralisme, ngaji tentang pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Itu bener-bener khatam banget di situ. Pada waktu itu khatam, sekarang udah lupa lagi teori-teorinya kan. Ya pada waktu itu teori, dan akhirnya mulai ada namanya program JIL itu passing over. Passing over tuh melampaui batas lah ya. Jadi ke gereja-gereja atau ke wihara gitu-gitulah. Bahkan gue pernah ke komunitas Eden. Eden itu di Jalan Mahoni Galur. Ada surga di situ. Wih mantap. Dekat rumah gue itu. Oh iya, surga Eden. Rumah gue seberang itu. Cina Galur lo ya. Nggak tanah tinggi. Poncol. Poncol ya. Cina kota. Nah akhirnya itu gue dulu masih tinggal di Jakarta. Begitu gue tinggal di Bekasi, ketemulah sama Opi kan. Masuk ke Gus Durian. Nah Gus Durian ini adalah implementasi dari pemikiran-pemikiran gue itu. Ternyata sesuai gitu ya. Ternyata sesuai, dan ditemuin lah sama Ustadz William ini. Waktu itu siapa lu waktu itu? Jadi mediatornya tuh? Tanpa kesengajaan juga gue nanya sama itu, ya? Bung Abdiel. Oh iya Abdiel. Dari PGI. PGI ya. Jadi karena memang betul pemuda PGI lagi cari dana di gereja,
di kampung sawah, gue tanya lah ada nggak kenalan orang-orang Gus Durian lah, karena gue juga mau buka jaringan, mau buka jejaring, mau kenal, mau berelasi, karena memang gue juga waktu itu baru lah istilahnya di kampung sawah itu. Tugasin di situ. Sebelum di situ di mana? Enggak, itu memang pertama kali mau jadi pendeta kan di situ. Awal banget. Langsung lah kontak ke Aru, dan ya tadi gue karena memang dari kecil juga gue kecil dulu biasa masuk masjid bro. jadi karena dekat rumah itu, dekat banget sama rumah itu, beda 2 rumah itu udah masjid, jadi biasa keluar masuk masjid situ. Tapi yang memang cuma sekedar buat main gitu, dan di tongkrongan juga nggak ada tuh obrolan tentang kode agama lu begini ya, nggak ada, Biasa aja ya? biasa aja. Iya. Makanya ketika kenal Aru, ngobrol sama Kang Opi juga. Opi ini baru hari ini kita ketemu tatap muka. Iya parah. Setahun anjir, Setahun. Itu cuma lewat media sosial bro. Kocak pas gua ke GKP nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya lu lagi itu ya. Pas sama-sama Iya. dapat di acara di mana Mulia Pratama ya? Dia sombong nggak mau nemuin gua. Gue yang gantiin. Dan tadi menurut gua kayak tadi ya, ketika kalau prinsip gua sih ya kita semua saudara dalam kemanusiaan, jadi ya buat gue ya ketika orang welcome dengan gua ya apa haknya gua untuk marah sama orang lain? Iya lah, Welcome welcome back back dong. iya. Enggak, yang gua itu dulu itu zaman gua kecil gua masih ngerasain ya gimana kita berbaur walaupun berbeda keyakinan segala macam kan, bercanda. Sekarang gua kayaknya anak yang Iya. berbeda itu sama orang tuanya dijagain banget gitu ya. Bercanda segala macam. Gua kadang malah biasa, jadi kita kecil biasa. iya kita kecil biasa aja loh. Kenapa ya? Kayaknya kenapa coba kayaknya kalau Nih. menurut lu? Indonesia itu sebenarnya rasis bos, cuma bahasa rasis itu untuk bercandaan. Contoh misalkan ada orang yang dari Medan kita panggil Batak, Iya. ada orang dari Purwokerto kita panggilnya Jawa. Woi Jawa sini lu, woi Batak sini lu. Saya daerah gua kelahiran Brebes Tegal ya. Panggilnya? Brebes. Bucang apa? Nah ini Kan gitu kan. kan rasis itu kan, Rasis. oh, biasa gitu. Ih, santai aja juga. Ada William, Cina, Cina Galur. Ya maksudnya gitu loh, biasa aja. Kan Gus Dur juga gitu, berdakwah melalui lelucon itu Nah. tulisannya. Itu yang poin yang gue tangkap juga bro. Ketika lu sudah bisa mentertawakan Agama. istilahnya, bukan mentertawakan agama dalam arti negatif, Iya, ya. iya, iya. Lu bisa tertawa dengan agama lu, dengan keyakinan lu bisa tertawa dengan kesukuan lu. Di situ titik penting kita menerima keberagaman. Kalau buat Selesai gua. ya berarti. Iya. Selesai. Maksud gua gini loh, kadang gua juga bingung ya, buat apa sih orang berdebat capek-capek, buang-buang air ludah lu, Iya. bela agama lu, terus mempertahankan argumen teologi lu. Dampaknya apa bro? Lu menang. Yang nentuin menang kalah siapa dalam perdebatan itu? Tapi di Kristen ada nggak sih yang membela agama? Ya ada bro. Ada juga ya? Christian Prince boleh dicek. Nggak apa-apa, bisa boleh. Nice. Nah, menurut gua mau sampai titik mana gitu loh. Ya itu gua ya pribadi ya. Nggak tahu kok teman-teman ada yang berpikir, oh kita harus lawan, kita harus mangga. Tapi buat gua teman-teman, kita ini hidup berelasi dengan siapapun. Iya. Jadi kalau lu hidup bukan cari teman tapi cari musuh ya buat apa? Lagian kalau kita terus nyari perbedaan itu gak ada udahnya tuh. Lebih baik nyari titik-titik persamaan aja itu yang bisa kita satukan, supaya kita bisa kayak gini kan asik gitu ya. Sama-sama satu visi, satu pemikiran. Jadi makan enak, ngopi enak gitu, nggak jadi pikiran gitu. Kalau cari terus cari perbedaan, kita pulang di rumah kepikiran segala macam. Ngopi nggak enak, makan nggak enak. Ya maksudnya walaupun kita berteman nih kan gua tetap nggak makan babi. Iya kan? Gila loh, babi itu paling haram di Islam. Karena ya, Dosa apapun kita lakukan selain babi. Tapi memang sih gue menyadari akhirnya gini ya, Tuhan itu tadi menciptakan perbedaan-perbedaan gitu ya, bukan tanpa maksud bro. Punten nih ya, gue pas jadi orang Islam, masih sholat tuh susah bro gue. Hah? Kagak kuat gue, punten tuh Ustaz. Gila Ini Tuhan adil ya. kenapa bro kaki? Punten. Bener-bener lu sujud mentok bro. segitu aja itu udah dapat kompensasi loh. Dulu awal-awal Islam itu sholat itu 50 kali loh sehari. Sehari. Iya kan? Akhirnya dinego tuh sama Nabi Muhammad. Nego masih zaman dari zaman nego sih. Berarti ada Cina-Cinanya. Iya, di nego. Bisa nego? Nego-nego. Bahaya nih. Nggak apa-apa. Emang
kalau bahas Cina itu keren, selalu ada itu, sampai ada itu kan hadis kalau negeri Cina itu Iya. belajar kalau ke negeri Cina itu Ada Nabi Muhammad bilang ada begitu, hadis belajarlah kamu walau sampai ke negeri Cina. Oh gitu. Berarti Cina pada zaman Nabi Muhammad kan udah keren banget maju kan. udah maju banget. Kenapa sekarang kita iri terus gitu sama Cina ya? Saya bukan karena sama Cinanya, Apa sih? sama turunannya. Oh iya. Lu keturunan Cina? Gimana deh? Tapi gue bingung dah. Kalau semua orang identikin Cina dengan ekonomi, bro, Oh, iya. lu ke Tanah Abang. Iya. Itu tukang kain semua orang Padang, bro. Iya. Jadi menurut gue gini loh, masing-masing suku mungkin punya Plus minus ya. plus minusnya. Ada yang ditonjolkan, ada yang enggak. Tapi menurut gue ya masing-masing punya lah. Lu kalau nyari orang yang ulet-uletnya kerja itu orang Jawa, bro. Tadi ekonom juga orang Padang, bro, jago. Politisi keren-keren tuh orang-orang Padang, bro. Hatta. Oh iya, Hatta. Wih. Jadi menurut gua ya gak usah minder sama Cina gitu. Menurut gua meskipun kita memang maju gitu ya. Tapi gak usah minder, bro. Masing-masing itu punya ke ini. Kayak gua Cina tapi gua gak masuk ekonomi gitu. Karena gua sadar hitung-hitungan gua suka salah. Keliru saking kecilnya mata kan. Jadi suka salah angka. Gue kira kalau matanya kecil itu makin detail. Yang begitu ada yang detail, kalau gua mah nggak bisa. Yang detail tuh digerogol. Rendangnya di beos. Glodok. Glodok. Jauh bener. Iya, glodok. Tapi satu pesan gua sih juga, buat kita semua gitu ya, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, teman-teman percayalah, agama lu nggak bakal luntur kok kalau lu bersahabat dengan orang yang berbeda. Keyakinan lu tuh nggak berkurang 1% pun ketika lu bergaul dengan siapapun yang berbeda. Dan kalaupun memang gitu ya, ada teman-teman juga yang konversi gitu ya, istilahnya Menggabungkan ya. bukan berganti, Oh, berganti. pindah Konversi agamanya. konversi agama. Kalaupun ada teman-teman yang pindah agama, hijrah gitu ya, please gak usah lah ngejelek-jelekin agama yang lama. Iyalah, jangan jelekin mantan lah. Iya. Bagaimanapun mantan itu pernah ada dalam hidup lo. Wow. Ini kayaknya dari dalam banget. Ya. Apalagi sampai nggak menjadi anak kardinal kan bingung. Wow, karena ini punya anak kan. Kardinal nggak nikah, Bos. Kacau bener. Apa terakhir nih Kang Opi pesan? Terakhir aja nih. Terakhir pesannya apa ya? Jangan pernah minder sama perbedaan deh. Karena percuma kita dilahirkan dari perbedaan. Kalau sama-sama, Ah iya. iya nggak bakal bisa lain itu. Laki sama laki. Gitu sih. Itu beda urusan itu, beda bahasa. Beda. Skip. Jadi biasa aja gitu dengan perbedaan. Makin kita menghargai dan menikmati perbedaan itu makin asik hidup, bro. Sumpah. Jadi nggak terbatasi gitu. Kita mau kreasi apa aja, kita mau berkarya apa aja jadi enak gitu. Kalau kita emang terbatasi dalam perbedaan, serba salah, bro. Kita mau bikin ini mantan gimana ini kafir segala macam. Ribet, bro. Kita ngatain dia kafir, dia ngatain kita domba yang tersesat ya. Domba yang hilang. Domba yang Gak deh. Gua kambing, gua domba, mereka kambing. Oh iya. Kolesterol, bro. Darah tinggi. Terus gimana Kang Opi? Gitu aja sih kalau kata gue, nikmatin aja gitu perbedaan yang ada supaya nggak sepaneng hidup gitu. Percuma lu mau usaha gimana, mau wah hijrah segala macam, nggak bakal bisa menghindar dari perbedaan, bro. Sumpah, malah ribet sendiri hidup lu. Malah juga ada campur tangan orang lain. Lu nyari yang barang yang semua yang produksi Islam segala macam, kagak ada. Kagak ada. Jadi gini bro, semua yang di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Wih, Kalau ada lebihannya itu ciptaan Cina. Apalagi ada kawenya. hebatnya di situ tuh, keren bener. Apa aja bisa jadi kawenya. Udah belum nih? Udah. Nah, sekarang Pendeta William kita tutup dengan doa. Oke. Doa apa nih buat kita semua? Iya doa. Iya doa menutup dong, biar Asli nih. iya kita berkati lah orang-orang yang nonton Biar gue ini. dapat berkat. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami saat ini
bersyukur bahwa kami menyadari ada perbedaan dalam diri kami, tapi kami juga menyadari bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, dan kami mensyukuri setiap anugerah itu. Bantu kami, tolong kami, bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum masih bisa menerima perbedaan, agar mereka juga kelak dapat menerima dan juga merayakan perbedaan itu dalam hidup mereka. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pendeta William dan Kang Opi. Sama-sama. Ya, para pemuka agama ini. Bukan main. Saya pemantat agama. Maaf kalau salah kata dari dua saudara saya calon kiai. Bukan main. Belum menjadi kiai. Berat. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Obrol-obrol bakal semakin banyak konten yang menjunjung tinggi toleransi, hubungan antar iman. Ikutin terus Areal GTA ID dan subscribe, like, comment, and share biar kayak YouTuber. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.